Jadi memang luar biasa pemikiran Mas Gibran. Ibu hamil harus mempunyai kemampuan yang luar biasa di masa kehamilannya agar si anak mempunyai kekuatan super. Namanya juga Indonesia Maju. Hola netizen yang tercinta, calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka tengah menjadi sorotan setelah salah menyebut istilah asam folat menjadi asam sulfat. Pernyataan itu disampaikan Gibran ketika menghadiri acara diskusi ekonomi kreatif di Jakarta Selatan pada Minggu 3 Desember 2023. Dalam video yang beredar di media sosial, Gibran menyebut asam sulfat menjadi nutrisi penting yang dibutuhkan ibu hamil. Wali kota Solo itu salah menyebut asam folat dengan istilah asam sulfat. Lalu ketika hamil harus dicek dia misalnya asam sulfat yodiumnya terpenuhi nggak. Ketika anaknya lahir sampai 2 tahun ASI-nya terpenuhi nggak. Setelah videonya ramai diperbincangkan, Gibran akhirnya buka suara. Putra sulung Presiden Jokowi itu langsung meminta maaf setelah menyadari ucapannya yang keliru. Ketika dimintai tanggapan terkait reaksi netizen yang budiman yang kini merundungnya di media sosial, Gibran tidak banyak bicara. Gibran menyerahkan sepenuhnya penilaian kepada masyarakat. Nah, gimana nih menurut netizen yang maha benar? Silahkan berkomentar ya. Pendapat gue soal salah sebutnya Gibran yang harusnya nyebutnya asam folat tapi malah asam sulfat, menurutku itu adalah minor case biasa dan mungkin sering juga dialami oleh para public speaker ketika mereka kurang briefing misalnya atau kurang membaca. Menurutku aku nggak ambil serius tentang salah sebut ini karena ini nggak merubah sih esensi yang disampaikan oleh Mas Gibran pada waktu itu. Intinya ya dia berusaha untuk menjelaskan tentang kebutuhan gizi ibu, cuman ya salah sebut aja gitu loh. Aku menganggapnya seperti itu. Tapi isu ini kan digoreng besar-besaran ya, bahkan di media, di kolom komentar, dan bahkan menjadi sasaran untuk menyerang Gibran itu sendiri sebagai kesalahan minornya dia akibat kurang briefing atau mungkin kurang baca atau kurang ilmu pengetahuan dan lain sebagainya. Kalau bagi aku pribadi, I don't take it seriously, dan memang dalam masa-masa seperti ini kalau kesalahan minor digoreng besar-besaran itu ya memang udah wajar, dan itu terjadi kepada semua paslon. Kalau mereka mengalami kesalahan minor dalam public speaking atau dalam menyampaikan visi misi ya digoreng habis-habisan. Cuman aku nggak menganggap ini bahwa sesuatu yang serius dan besar untuk menjadi alasan atau mempertimbangkan Gibran sebagai orang yang bakal dipilih atau tidak dengan masalah atau kasus penyebutan asam sulfat ini. Ya mungkin itu aja sih pendapat dari gue. Kakanda Gibran bukan asam sulfat tapi asam folat, berkesehatan ibu hamil, kan kayak gitu ya kan. Cobalah cari di Google yang baik itu kandungan apa buat ibu hamil. Kalau asam sulfat mati ibu hamil itu cairan kimia. Terkhusus buat Gibran Rakabuming Raka, pantesan KPU diintervensi supaya jangan ada debat cawapres karena penjelasannya sangat ngawur sekali. Menjelaskan masalah stunting ini apa, ibu-ibu harus diperiksa dulu apakah kena anemia enggak, terus ibu-ibu hamil itu harus diperiksa juga apakah kandungan asam sulfat yodiumnya tercukupi enggak. Perasaan setahu saya kan asam sulfat itu kalau nggak salah ya, setahu saya itu yang mengandung unsur untuk kayak soda api itu kalau nggak salah ya, setahu saya lah. Semoga aja benar ya. Asam sulfat itu sama seperti kayak soda api. Masa orang kandungan perutnya mengandung soda api, mbok ya aduh. Bener memang Samen harus pakai juru bicara karena Samen belum menguasai sekali untuk dijadikan seorang wapres, orang nomor 2 di Indonesia. Karena apa? Kata-kata Samen ngawur, sangat ngawur, tidak menguasai apa yang Samen bicarakan, tidak menguasai konteks dari permasalahan yang Anda bicarakan kepada orang-orang itu gitu loh. Jadi kalau udah begini kan jadi bahan candaan, bahan ketawaan, sama orang diledekin terus gitu loh. Memang bener sama juga harus pakai jukir, pokoknya jungkir balik dah, pokok harus pakai itu. Kalau enggak bahaya, ngomongnya salah terus Samen ya. Udah gitu aja. Semoga ini masukan buat tim suksesnya biar bener sudah, nggak usah ikut debat wapres, mendingan langsung dilantik aja jadi wapres ya. Salam waras, salam ketoprak umur, salam NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Emang paling benar kalau ibu hamil itu harus memenuhi asam sulfat dan yodium. Jadi kalau asam sulfat ketemu yodium itu akan menghasilkan senyawa kimia yang luar biasa. Kiranya ya begitulah.
Jadi memang luar biasa pemikiran Mas Gibran. Ibu hamil harus mempunyai kemampuan yang luar biasa di masa kehamilannya agar si anak mempunyai kekuatan super. Namanya juga Indonesia Maju. Jadi kita harus mendukung program dari Prabowo Gibran. Selain makan siang gratis dan susu gratis, tentunya memenuhi asam sulfat dan yodium untuk ibu hamil. Bukannya asam sulfat itu waktu saya belajar di sekolah, itu kan sulfuric acid. Itu kan untuk bikin baterai, bahan peledak, dan juga untuk bikin pupuk gitu kan. Ini kok susu hamil harus dicek apakah asam sulfatnya masuknya, jadinya harus modar, harus meleduk. Ini kan bukan slip of tongue ya. Ini mungkin belajar dulu, dan pendapat saya ya coba tim sukses kasih ke ini ya, ke calon pewaris tahta, tolong kasih teks gitu ya, kasih teks kan juga kepada presiden, kan ada teksnya juga. Ini juga jangan ada debat begini, karena kan ini sangat menyesatkan. Sama aja kita sekarang bilang ya udah kita sekarang minum bensin, itu kan nggak mungkin. Manusia tuh minum air bukan minum bensin. Jadi kan ini bukan slip of tongue, tapi mungkin tidak menguasai bidang tentang masalah cucu ya. Ya bagus sih, memang kita membutuhkan cucu. Kalau saya sih ya, kalau saya jadi kalau saya jadi presiden, saya itu nggak akan fokus untuk masalah susu dan makan nasi siang gratis, karena saya akan mengumpulkan semua anak muda yang cerdas, IQ-nya paling tinggi seluruh Konoha di semua bidang, dan saya akan bangun university di mana semua orang jenius-jenius ini akan disponsori melalui APBN, dan mungkin akan ada ribuan atau jutaan anak yang akan ditampung ya, dan mereka akan dijadikan sebagai orang genius. Ya, mereka akan bisa menciptakan nanti handphone, aplikasi yang sama dengan TikTok, malah lebih bagus lagi, bisa bikin pesawat, bisa bikin mobil, motor, dan itu dalam waktu 10 tahun kita akan menjadi negara berinovasi. Jadi 10 tahun kita akan mengubah situasi, dan habis itu dengan penemuan-penemuan ini kita bisa jual paten kan ke luar negeri, dan kita bisa membangun pabrik dan memberikan lapangan pekerjaan ke banyak orang. Kalau masalah susu dan makan siang gratis, itu kan menurut saya adalah zaman setelah Perang Dunia Kedua. Sedangkan kita ini bukan dalam kondisi perang atau sesudah perang. Memang orang butuh makan, butuh susu, tapi itu kan sesuatu yang orang tua biasa aja bisa memberikan itu kepada anak. Tapi untuk masalah inovasi, bagi bangsa mengumpulkan semua orang genius, dan itu akan dicari dari Sabang sampai Merauke, dikumpulkan, dan kita akan menjadi negara inovatif dan akan mengalahkan dunia yang bisa bersaing dengan China, Amerika, dan Israel. Itu kalau saya jadi capret, bukan kasih asam sulfat supaya bayinya modar. Ya tolonglah, saya ini kalau nggak ngerti ya menurut saya ini harus waspada lah. Kalau kita tampil di publik itu ya harus dilatih dulu ya, ada pelatihan pidato, nggak bisa langsung terjun begini ya. Saya nggak tahu, mungkin di Australia mungkin beda kimia ya, tapi saya rasa di Australia kayaknya pendidikannya cukup ketat gitu, dan nggak mungkin di Australia itu orang bisa lolos kalau memang nggak cerdas. Ya karena saya pernah kuliah di Inggris 4 tahun, dan saya juga tahu standar Inggris seperti apa, dan standar Inggris dengan Australia itu sama, karena Australia adalah mantan koloninya Inggris. Itu saja, selamat modar, selamat meleduk.